Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lumbu Samuel Garlina Ampun. Di video kali ini saya akan membuat sebuah program dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan mengikuti algoritma dan pseudocode yang telah diberikan dosen saya kepada saya. Baik, nomor pertama, ini adalah program menentukan bilangan terbesar dari 3 bilangan yang diinputkan. Kita tulis dulu nama programnya. Lalu include iostream using namespace std main. Di pendeklarasian variabelnya kita akan menulis integer bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga. Lalu kita tulis, masukkan bilangan pertama. Lalu siin bilangan pertama. Lalu kita tulis lagi, masukkan bilangan kedua. Lalu siin bilangan kedua. Lalu yang ketiga, masukkan bilangan ketiga. Lalu siin bilangan tiga. Setelah itu kita akan membuat if bilangan pertama lebih dari bilangan kedua dan bilangan pertama lebih dari bilangan ketiga, maka kita akan menulis bilangan pertama adalah bilangan terbesar. Bilangan pertama adalah bilangan terbesar. Lalu else if bilangan ini yang bilangan kedua lebih besar dari bilangan ketiga dan bilangan kedua lebih besar dari bilangan pertama, maka kita menulis bilangan kedua adalah bilangan terbesar. Bilangan kedua adalah bilangan terbesar. Lalu else kita tulis cout bilangan ketiga adalah bilangan terbesar. Setelah itu kita enter, lalu return. Akan melihat outputnya. Nah, kita masukkan bilangan pertama misalkan 100, bilangan kedua misalkan 99, dan yang ketiga misalkan 88. Maka bilangan pertama adalah bilangan terbesar. Kita coba lagi untuk bilangan yang kedua. Misalkan bilangan pertama adalah 1, bilangan kedua adalah 3, dan bilangan ketiga adalah 2. Maka bilangan kedua adalah bilangan terbesar. Misalkan lagi, jika bilangan pertama adalah 1, bilangan kedua adalah 2,
dan bilangan ketiga adalah 3, maka bilangan ketiga adalah bilangan terbesar. Seperti itu untuk program mengikuti algoritma nomor 1 ini. Lanjut untuk membuat program mengikuti pseudocode di nomor 2 ini. Ini adalah program menentukan lulus atau gagal mahasiswa. Kita tulis include IOStream using namespace std in mind. Di pendeklarasian variabel ini kita lihat di deklarasi yang ada di pseudocode ini, kita masukkan di pendeklarasian variabel. Integer nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Float nilai. Char grade. Itu lalu kita tulis cout, kita ikuti deskripsi yang ada di pseudocode ini. Dikatakan di pseudocode ini input nilai tugas, maka kita tuliskan masukkan nilai tugas. Siin nilai tugas yang ini, kita ikuti tulisan yang ada di pendeklarasian variabel ini, baik itu dia bilangan, maksudnya huruf kapital atau huruf kecil. Kita ikuti semua yang di pendeklarasian variabel ini. Jangan di pendeklarasian variabel ini semua huruf kecil, di sini ada huruf besar, nanti kodikan kita itu error. Jadi kita tulis nilai tugas sama seperti yang di pendeklarasian variabel ini tulisannya cout. Katakan lagi input nilai UTS. Kita tulis masukkan nilai UTS. In mulai UTS. Lalu cout. Yang ketiga, input nilai UAS, kita tulis masukkan nilai UAS. Masukin nilai UAS. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke rumus dari nilai akhir yang akan diperoleh oleh mahasiswa dan menentukan dia lulus atau enggak. Kita tulis sini nilai sama dengan 0,5 kali nilai tugas tambah 0,2 kali nilai UTS tambah 0,3 kali nilai UAS. Tiga kali nilai UAS. Lalu kita tutup. 0,3 kali. Oke, pas. Lalu tutup. Lalu kita masuk ke yang keenam. If nilai
lebih dari sama dengan 70, 80 maksudnya, sorry. 80, maka kita menulis grade-nya adalah A. Grade sama dengan A. Tutup. Else if nilai lebih dari sama dengan 70, grade-nya sama dengan B. Else if lagi, jika nilainya lebih dari sama dengan 60, maka grade-nya adalah C. Lalu else if lagi, jika nilai lebih dari sama dengan 50, maka grade-nya adalah D. Dan yang terakhir, else grade-nya adalah E. Seperti ini. Lalu kita tulis cout grade sama dengan grade, dan kita enter. Setelah itu kita masuk ke nomor 11 lagi. Jika grade-nya sama dengan A atau grade sama dengan B atau grade sama dengan C, maka kita tulis lulus. Cout lulus, lalu kita enter. Sebaliknya else jika grade-nya itu tidak A, tidak B, atau C, atau dengan kata lain grade-nya itu D dan E, maka kita tulis cout gagal, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, kita kira seperti ini. Setelah itu kita return kira-kira seperti ini codingannya. Lalu kita coba run. Oh, ada yang salah. If grade. Oh, ini yang kurang, maaf, sorry. Nah, kita masukkan aja, misalkan nilai tugasnya itu 100, nilai UTS-nya 90, dan nilai UAS-nya 89, maka grade-nya adalah A. Misalkan lagi, jika nilai tugasnya itu 876 misalnya, nilai UTS adalah 75, nilai UAS adalah 77, maka grade-nya B. Kita coba lagi yang di C,
Misalkan nilai tugasnya itu 60, nilai UTS-nya 65, nilai UAS 67, maka dia lulus seperti itu. Kita coba lagi yang grade-nya D, misalkan nilai tugasnya 51, nilai UTS-nya 57, nilai UAS-nya 55, maka dia mendapatkan grade D dan mahasiswa tersebut gagal. Kita coba lagi yang E, misalkan di E dikatakan dia berarti lebih dari sama dengan 40, misalkan nilai tugasnya 42, nilai UTS-nya 45, nilai UAS-nya 46. Waduh, kok gagal di sini? Hmm, coba ulang. Misalkan, nah, misalkan dia nilai tugasnya 45, nilai UTS-nya 46, nilai UAS-nya 44, maka grade-nya E dia gagal. Mungkin yang di percobaan sebelumnya itu mungkin error dari jaringan saya, mohon maaf. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jika ada kata yang salah dan codingan yang mungkin agak sedikit error tadi, saya minta maaf karena saya pun masih baru belajar. Sekian dan terima kasih. Bye bye.